Cek, halo. Kembali lagi di Perpodcastan Duniawi, podcast Dark Talk bersama gue Darmono, Rohim dan Rojali, dan juga ada di sini Mr. Joshua datang lagi di podcast kita. Tidak ada bosan-bosannya Mr. Joshua. Mr. Joshua tuh kerjanya apa sih? Ya. Kok datang mulu ke podcast kita? Mr. Joshua? Anda jangan sok sibuk Mr. Joshua. Kerjaannya di kantor. Kerjanya di kantor. Cuma lagi lockdown. Kayaknya abis lockdown kena pecat juga dia. Oke. Mungkin langsung aja ya kali. Gak lama-lama lah kita. Karena kita punya keresahan juga nih buat cewek-cewek nih gitu. Kita akan bahas pentingkah profesi bagi wanita. Asik. Itu tema kita pada malam hari ini. Cuma sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau ngingetin aja nih buat teman-teman yang lagi lockdown. Ya tetap santuy lah, tetap enjoy gitu di rumah karena wabah corona ini menurut data ya perkembangannya sangat pesat sekali gitu. Sampai sekarang aja udah 2000 lebih gitu kan di Indonesia. Mungkin ini entah bulan kedepannya mungkin bakal bisa lebih lagi sih kalau teman-teman semua nggak ngedengerin instruksi pemerintah gitu. Dan ya kita berharap juga virus corona ini segera reda ya. Karena kita juga karena buat ketemu aja kayak gini susah karena kita juga masing-masing di rumah ya Him ya. Di rumah masing-masing gitu ya. Kegiatannya ya coli atau apa. Kegiatan di rumah lu apa sih? Hah? Kegiatan di rumah lu? Main game lah. Gak mungkin. Iya. Orang seperti Anda gak mungkin main game dong. Main game sampai HP gue banting dari bangsat kalah mulu. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kita mau bahas perihal profesi nih. Ya. Mungkin kita bahas dari mana dulu ya? Profesi, penghasilan Ya kali ya. Iya. Cuma kita tuh punya keresahan gini. Banyak temen-temen yang khususnya cowok ya, merasa minder gitu. Merasa minder sama kegiatan dia buat ngedeketin cewek gitu. Mindernya apa kalau misalkan kerjaan dia belum enak, Iya, ataupun dia gajinya belum dikit. UMR. Jadi mau ngedeketin cewek buat fight gitu, bertarung sama cowok-cowok lain tuh kayaknya masih minder gitu. Nah menurut lu gimana Im dengan cowok-cowok kayak gitu? Ya, gue termasuk yang itu sih, yang minder. Itu. Tapi untung saya sudah menikah sih. Dan istriku mengerti. Anda jangan sombong di sini. Emang yang udah menikah tuh cuma si Rohim doang. Saya bukan sombong, saya bersyukur. Soalnya saya kalau belum nikah sekarang mungkin nggak akan ada yang mau, bro. Kerjaan saya tidak jelas, penghasilan tidak UMR di bawah. Ya itulah, lu ngerasain gak nih waktu dulu? Iya makanya. Untung adalah cewek, mungkin Karena gue di Bandung lagi. ya mungkin cewek lu goblok juga sih. Jal gimana Jal? Menurut lu profesi ini penting gak sih buat cewek-cewek? Tergantung apa? Masalahnya yang lo deketin ceweknya statusnya apa dulu. Gimana itu? Oh, oke. Nah kalau dia pelajar sih kayaknya istilahnya kasta lah ya. Kasta. Gimana? Bener sih. Enggak, gimana lo ngedeketin cewek, misalkan ngedeketin lo posisi SMA ngedeketin cewek anak SMP kan. Kayaknya lebih mudah tuh. Terus anak kuliah ngedeketin anak SMA kan gitu. Atau ngedeketin yang toketnya gede sama lo harus tontolnya gede berarti. Anjing. Aduh, sakit. Emang Rojali sakit otaknya banget. Iya sih, banyak kejadian dulu zaman kuliah tuh. Teman-teman saya yang mukanya sobek pasti nyarinya anak SMA. Kenapa teman Anda mukanya sobek? Ya, busuk. Oh, jadi gini sih. Mungkin berarti kita juga harus ngelihat ini ya, maksudnya keadaan si cowoknya dulu ya. Masa Nah, lu bisa memilih gitu. Bisa memilih buat deketin cewek yang kelasnya mana dulu ya gitu. sih, itu kalau banyak pilihannya. Lalu lu waktu masih nganggur sama setelah kerja ada perubahan nggak kalau deketin cewek? Nah, ini anehnya bro. Iya. Gue dulu waktu nganggur, gue nggak tahu kenapa, gue dapet tuh cewek yang udah kerja juga padahal gue nganggur. Lah terus kalau jalan yang bayar siapa? Lu kan yang bayar ya cewek gue gitu. Makanya gue juga bisa sih? Bro, itu lebih goblok. Gue juga bingung nih, kok malah sekarang gue udah kerja gitu kan. Masih mending saya dulu waktu kuliah belum punya penghasilan, masih saya yang bayarin cewek saya lah. Minta duit ke ibu saya dong. Waduh, jangan dicontoh dong.
minta duit ke ibu lo buat bayarin cewek, Ya bangsat. udah kalau nggak dikasih ya ke bapak. Anjing sama aja dong. Dari bapak lo juga duit ibu lo, bangsat. Memang seperti itu, Bro. Iya, yang gue rasain ya, malah justru gue, atau mungkin pemikiran sih, karena kan dulu gue belum kerja kan ya, gue masih umuran berapa sih gitu. Oh, Mungkin beranjaknya dewasa gitu, 18 mungkin lah ya. iya, mungkin pemikirannya udah beda sih kayaknya. Buat ngedekin cewek, iya, buat iya. main-main tuh juga udah. Iya. Apakah sepenting itu ya progres ke depannya buat cewek? Apa kita harus kerja enak apa gimana sih, Bro? Nah mungkin aja sih, karena kalau kita tarik ke masa depan gitu, ya mungkin cewek butuh profesinya si cowoknya ini gitu. Nggak mungkin juga cewek mau makan cinta aja tiap hari, kan nggak mungkin, bro. Iya juga sih. Gua udah lama sih nggak ngerasain ini, Bro. Iya juga sih. Soalnya gue udah nggak nyari-nyari sejak Waduk 10 Anda, tahun yang lalu, waduk Bro. Anda. Serius? Nggak mungkin. Yang karyawan CCM itu siapa? Bro. Mas Rohim, dengar. Bukan saya, Bro. Itu siapa? Jangan saya nggak kenal. Anda sudah punya istri masih menggoda-goda. Enggak, Bro. Oh enggak ya. Siapa itu? Itu Nopriansa aja gitu gua kerjaannya. Aduh, Mas Nofriansa, kemana Anda diajak podcast susah sekali? Iya. Nggak mau terbuka mungkin Mas Nofriansa. Jadi balik lagi ke profesi ya. Cewek ini, menurut lo yang dibutuhkan profesi cewek ini apa sih? Kalau misalkan hanya sekedar kerja aja gitu bisa nggak sih? Kerja kayak, contoh lah kayak mohon maaf gitu, kayak misalkan kerjanya ya office boy atau apa gitu. Ada gak sih cewek-cewek yang susah kayaknya, Bro. Soalnya saya kan kerja di sebuah pasar tuh. Nah, itu petugas kebersihannya yang rata-rata 35-an belum pada nikah sih, Bro. Apa mereka susah? Ih, serius. Gimana tuh? Apa karena duitnya kurang jadi belum ada yang mau? Nah makanya Serius. mungkin zaman sekarang profesi itu menjadi lebih penting sih buat cewek, karena kita juga nggak bisa. Kayaknya sih tapi di Cilegon aja sih kayaknya, Bro. Soalnya di Bandung, Bro, pengangguran banyak, Bro. Ya lo harusnya sebagai cowok juga mikir bangsat. Sekarang lo mau ngasih makan apa? Lo ngajak anak orang, setan. Bro, suka rajin, Bro, banyak, Bro. Pengangguran nikah, Bro. Ya mas, berarti ya enggak lah, maksudnya kan istilahnya gini. Lo ada juga tipikal cewek yang ngelihat cowoknya mau berusaha atau enggak, iya, gitu. Sekarang kalau lo ngelihat cewek sebagai cewek ngelihat cowok gitu, tapi dia kerjaannya hanya nganggur atau cuman main game terus, atau hanya ya gitulah. Mana mau anjing. Tapi kalau misalkan dilihat, lo kan tadi bilang ngelihat dari seberapa usahanya cowok, ya orang yang pengangguran pun bisa berusaha dapetin cewek, bro. Maksudnya kan kita ngomongin realistis aja gitu kan, cewek ini pasti butuh lah profesi-profesi cowoknya itu gitu. Makanya targetnya siapa dulu. Kalau cewek anak ingusan aja kayak misalkan anak SMA mah gampang aja, tinggal dicekokin udah. Waduh, emang Ingusan kasih rusak. obat pilek itu, Bro. Ingusan kasih obat, bro. Dicokokin apa maksud anda? Cekokin OBH anjing. Cokokin OBH. Aduh. Atau biar lebih jelas aja nih, kita tanya aja kali ya ke teman kita ya. Iya, yang cewek ya. Yang cewek ya, Dari mungkin sini, Cok. mungkin gimana sih pandangan dari segi cewek gitu, penting gak sih profesi buat cowok-cowok tuh buat dapetin hatinya gitu? Iya, benar. Kita tanya aja ya. Iya. Kita mau nanya ke Marimar ya. Iya, saudaranya Marisol. Saudaranya Marisol ya. Kita Telepon. sebut aja dia Marimar lah gitu kan. Sebut saja dia Marimar. Marimar berpendapat seperti apa dong? Kayaknya Marimar bakal berpendapat seperti apa ya, Gut? Halo. Halo Marimar, apa kabar? Marisol. Gimana kabarnya Marimar? Namanya jadul banget sih. Enggak ada yang rada. Kenapa nama Anda jadul sekali, Marimar? Nama tuh Vira. Kenapa Marimar? Vina. Halo Marimar. Halo. Ya. Iya Pak. Iya Pak Tejas. Siapa? Ini kita lagi podcast nih, kita lagi ngomongin soal profesi ya.
Iya. Profesi cowok-cowok nih. Gue pengen tahu sih pendapat lu gimana nih. Penting gak sih profesi cowok tuh buat dapetin cewek gitu? Iya, soalnya susah dapet cewek nih, mari-mari sih Pak Darmono Pak nih, Darmono nih. susah dapet cewek gitu. Gimana? Buat pengangguran. Kalau saya mah gampang, nganggur juga saya mah ada yang mau. Penting gak sih profesi menurut lu deh gitu buat dari persepsi cewek nih? Iya, kalau menurut gue ini yang menurut gue. Iya. Gimana tuh? Jujur aja, jujur. Mari-mari nggak apa-apa. Iya, sebenarnya nggak penting sih, tergantung kita ngeliat visi misi orang tuh ke depan tuh seperti apa gitu. Anjing. Iya, bisa sih. Terus. Waduk Marimar, waduk. Dia berprofesi. Waduh, paham tuh. Oh, berarti Bukan gitu. menurut Dia punya tujuan hidup aja. Oh, berarti Susah kalau menurut orang nggak punya tujuan hidup berarti ya gini-gini aja udah. Gitu. Nah, gimana sih bro nggak punya tujuan hidup tuh? maksudnya tujuan hidup gimana nih Marimar? Artinya kan Pengangguran juga juga kan sebenarnya punya tujuan hidup gitu kan, gimana? Tapi dia tidak mampu karena dia blow on entah apa. Bisa jadi sih. Gimana tujuan hidup gimana maksudnya? Apakah kayak Ada usaha mungkin. ada usaha buat Oh iya, benar-benar ada usaha ke depannya seperti apa gitu kan. Lagi pula penting tuh ngelihat cowok tuh dari visi misi hidupnya gitu. Gile. Oke, itu menurut lo ya. Iya. Tapi kan apakah gini ya, apakah cewek-cewek tuh mau gitu diajak susah dulu? Pasti kan Iya, buat bener. menjalani tujuan hidup kan susah dulu nih gitu. Apakah mau gitu cewek-cewek? Beda-beda sih tapi kalau Kalau menurut lo gimana? menurut lo gimana? Mari. Aku menurut gue emang sebaiknya prosesnya dari nol ya. Kalau ketika sama cowok itu cowok udah punya segalanya ya, Heeh. menurut gue sih agak tension juga sih. Oh, cewek tensin juga ya, bro? Tensin juga ya? Bukannya cewek mah slow ya? Bukannya cewek tuh cuma menerima gitu. Emang Anda beda sih Marimar. Anda blok Anda. Telepon cewek yang agak matre dikit lah. Wah, kita salah nelpon, Bro. Marimar mah udah kerja juga, bro. Anda juga kerja juga ya, bangsat. Coba Marimar ada temen nggak yang iya. agak matre dikit nih, kita salah nelpon sebetulnya. Kayaknya nih. Marimar mah mau-mau aja. Ya kan itu mah dari segi pandangan gue Iya sih, oke, gue hargain. Oke, thank you Marimar nih. Udah sih gitu doang. Atas pendapatannya. Kita gitu, bro. Kita salah nelpon Lagi sibuk nggak, sebenarnya. Marimar? Tapi ya. lu lagi sibuk nggak? Nggak, Lo Marimar. pernah Lu lagi sibuk nggak? punya cowok yang susah nggak, Marimar? Apa Oke. cowok lo sekarang gimana gitu? Lu punya Gak pernah ya? nggak pernah punya cowok yang susah? Statementnya bohong. Wah, Waduh. nggak valid nih, bro. Berarti nggak valid dong informasinya Marimar kalau gitu. Lo punya teman cewek nggak, Marimar, yang punya cowoknya susah gitu? Susah gitu. Iya. Itu tuh kok bisa gitu? Ada saya. Siapa nih? Itu yang kacamata sebelahan. Wah, itu Rohim dong. Gue nggak susah-susah amat, bro. Karena kan gak ada yang suka makan di pecel lele. Ah, itu tuh Darmono ya. Dong. Kenapa? Iya. Kenapa Anda jadi membahas masalah saya dong? Enggak lah, dia mah lumayan UMR. Berarti lo nggak pernah punya cowok yang ini ya, yang artinya ekonominya kurang lah ya, Marimar? Kurang gimana nih? Jadi lo ngebantuin dia, mau terpaksa ngebantuin dia kayak gitu. Iya, Ada ya? berarti lo belum pernah punya cowok yang ini ya? Enggak kok, saling aja gitu tuh, enggak semua apa-apa iya. coba gitu, enggak gitu. Gimana sih nyari cewek kayak gini, bro? Marimar, Anda jomblo apa enggak? Saling aja gitu kan. Enggak, gini. Setiap waktu laki-laki itu punya uang juga kan gitu. Nah, Soalnya- pas PDKT-nya itu loh, bro. PDKT-nya Iya. kan ilfil pasti cewek kalau kita. Nah. Kalau kita bokeh gitu. Makanya gimana? Apakah Pernah nggak lo ilfil? Pernah sama nggak cowok lo karena dia Marimar? bokeh? Maksudnya Nah. apakah kita tuh harus sebagai cowok gitu harus mengutarakan dulu nih, ngasih tahu bahwa tujuan hidupnya iya kayak bener. gini. Iya. Gua tuh punya tujuan kayak gini apa gimana gitu. Soalnya rata-rata yang paling sulit itu pas ketika PDKT-nya. Iya, bener. Kalau udah jadi mah ya aja gitu Iya, kan. pengertian. Pengertian gitu. Gimana? Iya bener-bener. Iya, udah sayang kok. Namanya udah sayang gitu. Gimana tuh? Menurut lo gimana? Pas jadian gitu ya, nih cewek-cewek pada umum gini ya. Iya. Kalau ngelihat cowok susah
ya. Emang ada Penuh. ilfil sih ya. Ngomong susahnya tuh penuh penekanan sekali Anda. Kayak Ya. mikirnya tuh kayak enggak ini banget gitu tuh. Tapi tergantung usaha si cowok itu sih gimana nya. Oh, gitu. Kalau diajak Si ngobrol cewek ya. udah pikir lah gitu tuh. Oh, jadi tetap awalnya mah ilfil gitu ya, Marimar ya? Iya. Pasti ada ilfil. Pasti ada ilfil ya? Iya. Wah, berarti bener bro, maksudnya dari cowok sendiri harus fight dengan kehidupan dia sendiri dulu bro. Kalau cowok tuh Bener. Lu jangan kedeketin cewek ini kalau lagi bokeh-bokeh banget gitu. iya bener. Waduh, Oke, di rumah aja lockdown gitu ya. karantina diri sendiri. Aja. Lu tuh bawa anak orang mau lu kasih makan, Ih, bener. mau lu kasih minum es teh jus, itu juga kan pakai duit. Iya sih bener, Tajus juga gope, Bro. Masalahnya, Marimar, buat teman-teman kita yang masih menganggur kan susah nih cari kerja. Nah, jangan cari cewek Ya, dulu, lu cari kerja dulu, Cuk, gitu. Jangan pacaran, kesian anak orang lo bawa-bawa. Iya bener juga ya. Iya juga sih. Oke lah, kalau gitu. Nah, Marimar, Nah. Rohim ada pertanyaan lagi nih. gimana kalau pas kencan pertama tiba-tiba cowoknya bawa motor itu Supra petani kayak punya si Dodi. Gimana Tahu tuh? nggak dia Dodi? Dodi. Astra ya, Supra sih, Bro. Supra. Si Dodi kenal kan Marimar ya? Iya. Kenapa Anda sebut nama bangsat? Dodi, Bro, Dodi. Iya. Menurut lo gimana, Marimar? Masa Langsung males lah gua gitu. gini? Atau enggak kesan pertama lo ngelihat cowok yang ngedeketin lo gitu, tapi kendaraan dia tuh kayak motor-motor bebek gitu. Gimana? Menurut lo gimana? Gue pengen tahu nih. Nih, ketika kan sebelum itu kan chatan dulu tuh. Iya. Atau Oke. kalau memang udah kenal gitu tuh. Tapi kan kalau cewek itu memang udah ada feeling, terus memang udah ada rasa dikit Oh, iya, aja, Oh. itu tuh Nggak jadi masalah ya? Gitu. Kendaraan tuh nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Iya. Gua tak kayaknya kalau ngobrol pertama sama cewek kalau lagi kencan pertama tuh cowok harus agak cerdas ya ngobrolnya ya. Mungkin sih. Soalnya kalau blow on gitu kan kayak akan kupersembahkan Wah. candi untuk Bener-bener. candi untuk itu kayaknya cewek males deh. Males. Iya, bener ya. Nggak gini. Berarti dari segi obrolan si cowoknya sendiri pun awal ngedeketin tuh harus bisa bikin hati si cewek tuh Iya. nyaman dulu kali ya, Marimar, apa gimana? Iya. Tapi kalau misalkan Iya. kalau cowoknya mau bikinin candi gitu, menurut lo gimana? Dan memboking kafe. dan membooking kafe untuk dinner berdua itu gimana menurut lo? Menurut lo sendiri ilfil nggak sih? Gue ilfil sih cowok-cowok kayak gitu. Oh, Itu kan ilfil ya? kesannya lebay banget yang hal yang nggak mungkin dia lakuin gitu. Tapi Iya. tergantung usia cewek yang lo gombalin. Itu bener cuy. kata si Rojali, bener semua nih. Kata si Rojali bener juga ya. Usianya semakin nggak penting gombalan itu. Oh, bener oke. Berarti relate ya sama yang diomongin Rojali ya. Oke, Marimar, terakhir deh. Maaf nih ganggu nih. Terakhir deh nih. Ada nggak ada tips nggak dari lo gitu buat cowok-cowok yang mungkin ya ekonominya masih kurang gitu buat deketin cewek, ada tips nggak? Biar si cewek tuh mau gitu. Ada tips nggak? Iya, lu jangan deketin cewek dulu deh kalau masih miskin. Kesian anak orang. Itu bukan tips dong. Itu bukan tips dong. Jangan deketin anak orang ketika lu masih miskin. Anjing. Spesifik sekali Anda. Oke lah. Sebenarnya Untung saya udah nikah kalau nggak bunuh diri. kita salah nelpon orang sepertinya. Oke, Marimar, thank you atas atas argumennya. Kalau Thank you. podcastnya ada duitnya minta aja ke Darmono ya. Wah. Oke, thank you Marimar. Lagi duit. Tuh, Anda matre juga banget. Ya semua saya juga matre dong. Oke. Cewek itu emang matre. Yo. Ya udahlah, oke. Oke, yang bilang cewek matre. Udahlah. Pokoknya lo matre udah. Oke, Marimar, thank you atas ganggunya ya, atas waktunya, thank you. Thank you, Marimar. Gimana, Bro? Iya. Ya memang begitu sih. Memang begitu Sesuai kali dengan ya. perkiraan kita. Sesuai dengan perkiraan sih. Ya. Jadi kesimpulannya susah juga sih ya. Iya. Apa gunanya distro ya kalau gini kita mikir. Iya. Apa gunanya pangkas rambut legend udah 60.000 gaya-gaya. Cewek mikirinnya kerjaan bang. Botak aja gua. Gue
Gue kalau kayak ini ngerasa rugi tuh bro. Iya. Potong di barbershop 35.000 anjing. Mending gua botak kayak si Dodi. Kalau lari-larinya ke profesi Sinopri. juga. Mending gue botakin sekalian rambut gue bangsa. Aduh. Oke, jadi buat cowok-cowok di sono di luaran sana gitu udahlah ya. Kerjalah udah, mungkin ini emang zamannya zaman sulit ya. Iya. Karena cewek-cewek juga butuh makan gitu. Ada kesimpulan lagi nggak menurut lo? Ya kalau belum kerja pacarannya sama kambing aja cewek, makanya kambing kan rumput ya udah. Yang banyak deh. Oke. Rajali gimana Rajali? Rajali ada kata-kata terakhir. No komen. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Kita udah dapat sedikit sih kesimpulan dan benang merahnya gitu. Kita bisa ngelihat dari pandangan Mbak Marimar tadi ya. Kita bisa lihat itu. Oke. Dan untuk sebelum gua tutup podcast ini, untuk teman-teman yang belum follow Instagram kita ada Instagram di dark.talk, itu ID-nya. Namanya Dark Talk disambung gitu. Foto profilnya sama kayak yang di foto podcast di Spotify kita gitu. Dan kalau lo mau nanya-nanya juga ya lo bisa DM aja lah dari Instagram itu, ataupun lo ada usulan mungkin bisa komen di feednya. Oke? Terima kasih buat malam ini. Sekian aja podcast dari kita. Untuk cowok-cowok tetap semangat. Bangsat.